Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke, selamat siang dimanapun Anda berada. Jadi untuk kali ini saya kedapatan mappingan Old Fiction ya dengan spek 62. Terus ini nokenasnya di custom. Jadi saya menemukan nokenas custom lagi. Ya entah kenapa kok akhir-akhir ini banyak sekali request dengan nokenas custom ya. Jadi mungkin penyesuaiannya lebih rumit ya, karena nokenas custom sendiri itu ya lebih rumit untuk settingannya. Oke, di sini kompresinya dia setel di 10,5 ya kan. Kompresinya di 10,5, terus mappingan 1 dan 2 ini setelah dianalisa ternyata mappingan 1 ini lebih basah ya. Tuh lihat. Ini aja sampai 11 ya. Terus yang ini hanya 9. Jadi mappingan 1 ini lebih basah. Ini kalau sampai tembus 11 ini motornya kebasahan nanti. Tapi tergantung juga kondisi lingkungan di sana bagaimana. Saya juga nggak tahu panas atau dinginnya. Terus di sini kita ambil perbandingan fill correction. Oh, ini fill correctionnya sudah 0. Berarti ini sudah disesuaikan sebelumnya ya kan. Disesuaikan terus di save as base map. Akhirnya kembali ke 0. Terus di sini angkanya sudah berubah ya. Oke, terus kita lanjutkan ke injektor timing. Di ini pakai Juken 5 Plus ya. Oke, kita lanjutkan lagi di injektor timing. Injektor timing itu seperti ini ya. Yang ini selisih 10 derajat. Ini 382. Oh, selisihnya 100. Yang ini 282. Ya kan? Selisih 100 derajat. Wow, hebat sekali. Terus kita ambil pembahasan di ignition timing. Tapi sebelum itu saya mau berbagi tips kepada Anda cara membuat motor di Juken 5 itu, yang Juken 5 Plus ya khususnya, itu setelan saat pagi biar bisa hidup lancar, yaitu dengan cara kita akalin di bagian warming up-nya ya kan. Warming up ini kita nonaktifkan saja. Kan kalau yang di bawaan Jukennya kan seperti ini ya kan. Ini kayak gini ya kan. Grafiknya, parameternya seperti ini. Ini kita turunkan saja, dijadikan 0, diratakan ya. Jadi ini kita select all. Terus kita giniin. Nah, kayak gini aja. Kita coba select all. Nah, kayak gini aja. Ini pokoknya dibuat 0 saja ya. Kita buat seperti ini. Nanti yang bawah ini kita nolkan juga ya. Terus yang temperatur ini tetap ya kan. Ini kita set 0 juga. Set value angkanya 0. Jadi secara otomatis warming up ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Terus untuk pengaturan timing pengapian sama bensinnya di mana Bang? Akan ikut langsung ke base map sini ya. Ikut base map sama fuel correction yang ada di menu utama ini ya. Jadi baik panas ataupun dingin itu akan disesuaikan sama spek yang grafik ini ya. Terus ketika Anda mengatakan settingan Juken 5 itu sering berubah, itu mungkin yang pertama dari awal ada yang kurang dalam prosedur penyetingannya. Karena di Juken 5 Plus itu pasti di sini ketika Anda men-setting menggunakan USB, itu di sini akan ada lift tuning otomatis ya di Juken 5 Plus. Ya, jadi ketika Anda merubah, jangan lupa ini execute dulu, ya. Desain map dulu baru di execute, ya. Jadi jangan di desain map di sini saja kalau Juken 5 Plus. Jadi ketika mesinnya hidup ya kan, itu kalian atur di sini, jangan di lift tuning dulu, langsung di menu sini saja. Kalau di lift tuning itu nggak akan akurat karena AFR-nya itu pasti merah semua, ya.
Jadi AFR meter punya Juken 5 Plus ini atau mungkin bawaan standar motornya itu nggak akan bisa akurat kalau hanya pakai yang standar. Juken 5 Plus ini butuh AFR tambahan yang bisa dilakukan di mesin dyno ya, seperti itu. Jadi pakai feeling saja kalau mau lihat reaksi mesinnya. Terus kalau sudah ini desain map ya kan, misalkan send to ECU, misal setting send to ECU ya, terus di sini sudah send map, terus kita execute langsung thread, pasti mappingannya nggak akan berubah ya, seperti itu. Jadi jangan lupa di execute. Terus untuk ignition timing, di sini saya akan langsung fokus ke ignition timing saja karena base mapnya sudah berubah total semuanya, baik mappingan 1 dan 2. Untuk ignition timing di sini juga berubah juga ya timingnya. Di sini 6 derajat stasioner. Ini seperti ini ya kan. Nah, di sini ini waktu saya melakukan pembahasan setting ignition timing, ada seseorang yang DM ke saya membahas masalah ignition timing. Jadi ignition timing yang semakin besar angkanya itu katanya semakin maju ya. Terus ketika angkanya semakin kecil itu semakin mundur. Jadi banyak sekali persepsi dari para penonton. Mungkin ini bisa kita bahas ya. Kita bahas lagi untuk timing pengapian itu seperti apa. Nah, kalau di pendapat saya sendiri secara pribadi itu mainnya pakai teori BTDC atau Before Top Dead Center. Jadi sebelum 0 derajat topnya ini businya itu sudah menyala. Jadi ketika bacaannya ada di angka 6 ini ya 6 derajat sebelum titik mati atas, atau mungkin pengapiannya disebut pengapian maju. Ya, karena posisi pistonnya sudah berada di atas ya kan. Jadi pengapian derajatnya maju. Kalau semakin mundur ini timing pengapian misal di angka 30 ini ya 30 derajat sebelum titik mati atas. Jadi posisi pistonnya agak ke bawah dikit ya kan. Itu namanya timing pengapian yang mundur. Kalau Anda masih belum jelas silakan tonton di YouTube ketika motor dilakukan timing like ya kan, di magnetnya. Kalau nggak salah video yang populer itu punya Ninja 2 tak ya kan. Ninja 2 tak. Mungkin kalau saya punya videonya sih tak download. Dia pakai timing light ya kan, ada tonjolannya yang di magnet itu ya kan, tonjolan magnet, terus ada tonjolan di crankcase ya kan. Nah itu kan tonjolan di crankcase itu kan tonjolan top ya kan. Yaitu ketika digas waktu RPM tengah itu kan bergeser mundur ya kan, karena putarannya berlawanan jarum jam putaran mesinnya. Jadi ketika RPM tengah itu dia mundur, posisi magnetnya ya kan, pengapian mundur. Terus ketika digas RPM semakin tinggi dia akan maju lagi ya kan. Jadi grafik kurvanya mirip seperti ini. Dia mundur sini terus konstan ya. Baru ketika RPM-nya sudah memuncak dia akan kembali maju lagi ya. Jadi timing pengapian itu seperti itu. Meskipun Anda cari di YouTube timing pengapian ya seperti itu. Karena saya juga sudah mencari referensi banyak mengenai timing pengapian itu, ya ternyata banyak juga yang mengatakan sama ya, sama seperti yang saya sampaikan. Oke, di sini kembali lagi ke ignition timing ya kan. Di sini ini kalau di mappingan 1 ini terlalu mundur di putaran bawah ini ya, waktu ngangkat ini terlalu apa ya, kurang bagus dikit. Nah di sini mulai ada jarak yang jauh sekali. Ini juga tidak bagus ini. Jadi sebenarnya pengapian itu harus bertahap ya. Misal bergesernya itu 1 derajat 1 derajat, atau mungkin setengah derajat seperti itu ya kan. Jadi biar mesin itu putarannya kerasa lebih enak ya kan, tarikannya. Terus yang di sini ini 27 derajat di TPS 90, 100, terus 85, 80. Nah, ini kurang bagus ini. Ini kurang mundur dikit ya kan, kurang ke atas. Terus yang ini terlalu jauh. Ya, di atas di tes di 38 ini terlalu jauh ini.
Ini kalau bisa dimajuin dikit ya kan. Yang ini dimajuin dikit, yang ini dimundurin dikit. Jadi pas di tengah-tengah ya. Oke, lanjut ke ignition timing yang kedua. Kita coba analisa. Wush. Ya lumayan sih. Ini grafiknya bagus, cuman yang ini jangan rata ini. Ini yang bagus itu dari sini ke sini itu seperti ini. Nah, yang bagus itu gini. Nih kalau salah satu grafik yang bagus, tapi untuk yang posisi TPS-nya berapa, nah itu bebas ya kan. Kalau untuk TPS 100 dengan spek 62, nah ini selisihnya aja beda. Kalau di TPS 100 itu sebaiknya gini. Ini kita select all dulu. Kok paste? Bukan. Ini kita select all, terus kita geser kira-kira segini. Nah, kalau di motor fictionku dengan spek standar, mungkin Anda bisa menirunya ya, karena langkah pistonnya juga sama. Mungkin referensi ini bisa cocok. Jadi untuk timing pengapian punya saya itu seperti ini ya kan. Grafiknya rata-rata di 34,5 ya kan, terus turun ke sini ke 31,5. Punya saya seperti ini ya kan. Di TPS manapun ya pasti grafiknya akan seperti ini. Terus untuk Nokenas custom, khusus Nokenas custom ya, itu tergantung peak power Anda ada di berapa. Kerasa powernya itu ada di putaran berapa. Jadi misalkan ada di 90 di 9.000 rpm ke atas ya. Waktu di 9.000 ke atas misal di sini itu kita turunkan seperti ini ya. Jadi grafiknya kita samakan kayak motor Ninja 2 tak itu ya. Jadi grafik kurva timing lag-nya itu kita samakan. Jadi memang seperti itu. Kalau ini tetap lurus sejajar seperti ini ya kan. Nah, seperti ini di TPS atas ini ya, RPM Anda mungkin akan ketahan ya kan. Karena kompresinya sudah tinggi, tapi pengapiannya terlalu mundur. Jadi akhirnya ya motornya ketahan RPM-nya ya. Akan stay di sana aja, nggak mau naik lagi. Kalau mau naik lagi ya ini diturunin ya. Turunkan seperti ini grafiknya. Dimajuin, atau mungkin yang di sini lebih maju lagi. Wis. Atau mungkin yang di ini kita turunkan aja, kita kurangin. Nah kayak gini ya kan. Nah seperti ini. Kalau punya saya pasti grafiknya akan seperti ini bentuknya ya. Posisi TPS-nya berapa, terus timing pengapiannya tadi berapa, itu tergantung speknya. Tapi kalau di 40 derajat itu terlalu mundur untuk spek motor fiction ya. Seperti itu. Jadi untuk fuelnya sama injektor timing ini jangan dirubah sama sekali. Ini belum tak lihat sih ya. Coba tak lihat dulu injektor timingnya. Kok beda? Beda bro. Beda ini. Ini 282, ini 382. Selisihnya 100 derajat semuanya yuk. Ya yang ini agak mundur, yang ini maju. Ya kan? Wah, ini selisih 100 derajat. Ya kan? Lihat. Selisihnya jauh sekali. Hebat. Coba kita lihat. Wih, di atas bro. Hebat. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau injektor timing itu mau dibuat seperti apa, digeser berapa, itu ya terserah penggunanya ya. Tapi kalau saran saya ya jangan dirubah banyak ini ya kan. Saya aja menggeser derajat injektor timing itu maksimal hanya 15 derajat saja. Lebih dari itu nggak pernah saya sarankan. Karena apa? Motornya pasti akan berbet-berbet dan terjadi ledakan di knalpot atau backfire istilahnya ya. Seperti itu. Karena menurut pengalaman saya waktu saya setting dulu ketemu Honda Vario, dia itu timing pengapiannya ada di 382 seperti ini ya kan. Seperti ini. Itu Honda Vario ya. Dan knalpotnya bledos-bledos alias nembak-nembak.
Jadi kayak mercon gitu, digas itu langsung nembak-nembak dar gitu. Biasanya kan knalpot nembak-nembak itu saat lepas gas, tapi ini saat digas ya. Jadi seperti itu. Jadi ini diturunkan aja lagi ya. Ini dimundurin aja. Jadi jangan seperti ini ya. Ini hanya analisa saja ya. Kalau mau mapping ke saya ya pasti ada biayanya. Biayanya nanti DM ke saya. Yang penting saya minta file mentahannya ya. Saya nggak mau kalau udah dirubah total semuanya terus diperbaiki satu-satu. Ya itu susah sekali ya nemukannya. Apalagi di injektor timing ini. Itu paling ribet sekali ya kan. Injektor timingnya juga 5 plus sama yang basic itu berbeda. Bedanya jauh sekali. Seperti itu. Ya. Jadi ini di Reset Factory, file mentahnya kasih ke saya, nanti saya settingkan. Terus saya kembalikan lagi ke Anda ya. Kalau misal dirasa settingannya nggak enak, Anda tidak perlu membayar ya. Itu jaminan dari saya. Kalau settingannya belum pas, jangan dibayar dulu, alias jangan ditransfer dulu ya. Jadi harus bener-bener pas kalau setting online. Seperti itu ya. Karena motornya nggak kelihatan yang saya setting ya kan. Kecuali kalau motornya ada di depan saya ya, itu pasti lebih akurat ya settingannya. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya, analisa motor Vixion 62 dengan Noken Custom yang speknya bikin pusing. Jadi seperti itu ya. Oke, analisanya seperti ini. Timing pengapian ini perlu dirubah lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Timing pengapian saja yang dirubah ya. Untuk base map saya rasa ya karena sudah dirubah itu tergantung mesinnya nanti ya. Jadi mainnya di pengapian saja bang ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog, dan saya Kinyong Motovlogis pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.